Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa azama al-ahzab wa'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para asatidz, para asatijah, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita cintai, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas Al-Mukarram Al-Ustadz Kandat Amin Arhadi beserta panitia Idul Adha yang berbahagia, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para adik-adikku yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan. Syukur alhamdulillah, dengan nikmat kesempatan kita bisa hadir akan melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah di Masjid Jami Al-Ikhlas. Mudah-mudahan rangkaian sholat kita pada kesempatan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak di yaumul qiyamah akan mendapat syafaatul ujmah oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, ada beberapa maklumat yang nanti akan kami sampaikan. Di antaranya petugas salat Idul Adha tahun 1447 Hijriah yang bertindak sebagai imam dan khatib Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Alfian Ibrahim SHI. Alhamdulillah, beliau telah berada di tengah-tengah kita. Bilal Al-Mukarram Dinda Ajwar, alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita juga. Nanti ada sambutan-sambutan. Marilah sebelum rangkaian acara salat Idul Adha yang berbahagia, marilah kita awali membacakan Ummul Quran atau suratul Fatihah. Mudah-mudahan rangkaian salat Idul Adha kita pada kesempatan kali ini diterima Allah Subhanahu wa taala ala hadini wa ala kunyatin sholihah wa husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maklumat yang selanjutnya yaitu ada infak ataupun sedekah yang datangnya dari almarhum Bapak Haji Marjuki bin Haji Mah, almarhumah Hajah Muhiyah binti Haji Muhayyar, almarhum Bapak Haji Salih bin Haji Kiman, almarhumah Hajah Imenah binti Haji Sarmilih. Dan kita berdoa juga kepada kita sendiri semuanya para jamaah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa juga untuk yang mewakafkan Masjid Jami Al-Ikhlas, yaitu Bapak Ajwa Daini Tara. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil tilkiniyah Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya yaitu sambutan yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Qas Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Kandat Amin Arhadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, sama kita hormati, kita muliakan khotib imam kita yang alhamdulillah telah hadir, yaitu Al-Mukarram Bapak Alpim Ibrahim, lupa sebenarnya. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, semuanya yang hadir pada pagi hari ini, serta hadirin dan hadirat ibu-ibu jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta dirahmatinya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah, tentunya sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi nikmat panjang umur, sehat walafiat, serta nikmat iman wal Islam, sehingga berkat itu semua alhamdulillah pada pagi hari yang mulia di hari agung, yaitu hari raya Idul Adha Zulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan 27 Mei 2006, kita hadir sama-sama di Masjid Jami Al-Ikhlas ini, yaitu dalam rangka untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Salawat, mudah-mudahan sholat kita diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mewakili teman-teman pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah 1447 Idul Adha 1447 Hijriah pada pagi hari ini, serta para alim ulama, para jamaah semua, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil hikmah daripada Idul Adha pada tahun ini. Selanjutnya tentunya kami sampaikan terkait dengan pertama
penyembelihan hewan kurban, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini telah kami terima 2 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Adapun penyembelihannya nanti insya Allah akan kami laksanakan pada pukul 8.30 sampai dengan selesai, yang bertempat sebagaimana biasa itu di halaman atau lokasi rumah Bapak Haji Azwir Dainitara. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada warga yang telah mempercayakan kepada memberikan hewan kurban pada panitia Idul Kurban di Masjid Jami Al-Ikhlas. Mudah-mudahan apa yang diberikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang kami hormati, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, sebelum pelaksanaan rangkaian salat Idul Adha, kami mengharapkan kepada para jamaah apabila khatib sedang naik mimbar, sebelum doa untuk tidak meninggalkan tempat yang berada di dalam masjid ataupun di luar masjid demi kesempurnaan salat kita pada kesempatan kali ini. Para hadirin jamaah yang berbahagia, selanjutnya itu rangkaian salat Idul Adha yang nanti akan dimulai dengan petugas Bilal, itu Saudara Dinda Ajwar. Kami mewakili panitia mengucapkan ribuan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله.
محمد رسول الله. اللهم صل على أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكرم ومنبع العلم والهلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. زد وشرف يا رب يا رب كرما وتعزيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أصلي سنة لعيد الأضحى ركعتين أداء معموما لله تعالى. Untuk kepada seluruh jamaah agar marilah bersama-sama untuk kita mengisi saf agar bisa berlangsungnya salat dalam keadaan yang sempurna, serta kita akan melaksanakan pelaksanaan salat Idul Adha yang sama seperti pelaksanaan salat Idul Fitri dengan niat usolli sunnatal Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Nanti terdapat 7 takbir yang diisi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan pada rakaat kedua yaitu 5 takbir dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Istawu istaqimu wa'tadilu sawsufakum fa inna taswiyatas suh min aqamatis sadah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه مولانا معبود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وصل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة والقرابة رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وعمرتنا عمرة مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا تجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحكنا بالتقوى والاستقامة وارزقنا حسن الخاتمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السعيد من سعيد الخطيب خطبة منبر وعلى منبر من يوم العيد الأضحى جامعة رحمكم الله. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سعيد الخطيب على منبر فلا تتكلم ومن تتكلم فقد لغى ومن لغى فلا ثواب له كاملا. أنشطوا واسمعوا واعتوا رحمكم الله. واسمعوا يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
وانصرهم على معاني الدين الرب اخدم لنا منك بالخير ويا خير الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله فاطر السماوات والأرض الذي جعل النحر قربة وفضل أيام ذي الحجة على غيرها من الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصب وتلين بها الصعب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسب. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن شهركم هذا شهر ذي الحجة شهر العظيم وشهر الحرم طوبى لمن يتق الله ويقتدي برسوله ويجاهد في سبيل الله لأعلى لكلماته. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيل وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita tingkatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang begitu besar, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat wal afiyah. Serta masih banyak lagi atas segala limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Semoga senantiasa Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai dalam keadaan bersyukur. Salawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya Al-Fakir di mimbar ini bertujuan untuk mengajak atas diri Al-Fakir dan segenap kepada seluruh jamaah agar marilah bersama-sama untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan semurni-murninya takwa, karena ketakwaan adalah bekal untuk menuju perjalanan akhirat yang penuh dengan kekekalan. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama, bermuajah antara satu sama lain di dalam rangka pelaksanaan salat sunnah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa waktu begitu singkat, tak terasa waktu begitu cepat, tak terasa limpahan nikmat masih mengalir di dalam kehidupan kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama pada pagi hari ini kita mendengar suara takbir menggema, tahmid berkumandang, tahlil ucapan la ilaha illallah bersenandung, bersahut dari masjid, surau dan musola, dari perkotaan hingga pedesaan, dari pegunungan hingga pesisiran, dari seluruh pelosok Indonesia bahkan sampai ke seluruh penjuru dunia. Ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah perintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian bertakbir atas segala hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Adha yang kita peringati pada pagi hari ini dikenal sebagai Hari Raya Haji, di mana saudara-saudara kita kaum muslimin wa muslimatin sedang menunaikan ibadah haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Bersama-sama mereka mengenakan pakaian yang serba putih dan tidak berjahit, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup serta mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai kesamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibandingkan di antara mereka, tidak dapat dibedakan antara mereka, baik hitam ataupun putih, baik kaya ataupun miskin, baik jabatan ataupun tingkatan lainnya. Mereka sama-sama sederajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka mengajar keriduan Allah dengan melaksanakan rukun Islam yang kelima, melaksanakan menunaikan ibadah haji ke tanah suci, seraya mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Hari Raya Idul Adha yang kita kenal sebagai Hari Raya Haji maka dapat dikenal sebagai Idul Kurban. Hari yang menekankan pada arti berkurban. Kurban itu sendiri artinya adalah dekat, sehingga di antara kita yang menunaikan sunnah kurban pada pagi hari ini maka semata-mata kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hasil kurban itu sendiri maka akan diberikan kepada seluruh kaum muslimin wa muslimatin, sehingga selalu terciptanya akan tali silaturrahim. Mengingat di dalam sebuah perjuangan di mana dalam lembaran sejarah kita diingatkan bahwa Allah memberikan sebuah ujian kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ia harus menempatkan istri dan anaknya di dalam sebuah lembah yang tandus, lembah yang begitu gersang, tidak ada satu batang pohon pun yang tumbuh di dalamnya. Lembah itu kian sepi dan sunyi, tidak ada penghuni seorang pun. Bahkan Nabi Ibrahim belum mengetahui apa maksud tujuan Allah menempatkan istrinya Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih menyusu. Lembah itu begitu gersang, lembah itu begitu sunyi, lembah itu begitu sepi. Jaraknya sebelah utara 1600 km dari kota negaranya, yaitu kota Palestina. Akan tetapi Nabi Ibrahim dan Siti Hajar menjalankan perintah Allah dengan keikhlasan, kekuatan dalam keimanan, sehingga mereka mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, di mana ketika Siti Hajar kehabisan air minum untuk memberikan air kepada Nabi Ismail alaihi salam, maka ia mencari air kian kemari, berlari kecil ataupun sa'i sebanyak 7 kali di antara bukit Safa dan Marwah.
Tiba-tiba Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membuatkan sebuah sumur agar berlangsungnya sebuah kehidupan untuk Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam. Lembah yang dulunya gersang kini memiliki persediaan air yang begitu melimpah. Datanglah manusia dari berbagai kelompok, terutama para pedagang yang berusaha untuk membeli air ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan memberikan kemakmuran pada daerah yang berada di sekitarnya. Lembah yang dulu gersang, lembah yang dulu sunyi, kita kenal hingga sampai saat ini adalah kota Mekah. Kota Mekah memiliki keamanan dan kemakmuran yang begitu melimpah berkat kepiawaian seorang Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, seorang ibu di dalam mengatur tata kota, pemerintahan dan ekonomi. Sebagaimana Allah torehkan, sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim agar menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salam mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 126 yang berbunyi, wa idza qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah kota ini sebagai kota yang aman. Berikanlah limpahan akan segala macam berbagai macam buah-buahan kepada mereka yang beriman kepadamu. Di dalam ayat ini kita mendapatkan sebuah bukti yang jelas bahwa kota Mekah memperoleh akan kemakmuran yang begitu melimpah. Datangnya para jamaah haji dari seluruh berdunia, dari berbagai penjuru, mendapatkan fasilitas yang cukup di saat menjalankan ibadah haji maupun umroh. Ini adalah tingkat kemakmuran modern sebagai faktor kemakmuran masyarakat, memberikan sebuah kemakmuran atas doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka yang tidak beriman pun masih diberikan kesempatan oleh Allah, dan Allah memberikan penjelasan kepada Nabi Ibrahim, qala wa man kafara fa umattihu qalilan summa aftaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Wahai Ibrahim, aku akan tetap memberikan limpahan nikmat kepada mereka yang tidak beriman meskipun hanya sementara di alam dunia. Maka setelah itu aku akan paksa mereka masuk ke dalam siksaan api neraka, dan itu adalah tempat seburuk-buruknya kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Adha dikenal sebagai Idun Nahar, hari penyembelihan hewan ternak, sebagaimana yang telah disunnahkan oleh agama Islam. Sejarah bermula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah anugerah titel Al-Khalil, disebabkan kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim di dalam menghadapi segala berbagai macam ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Maka tatkala ia telah menyanding titel Al-Khalil ataupun kekasih Allah, maka para malaikat mempertanyakan, apakah pantas seorang Ibrahim mendapatkan titel kekasih Allah, sedangkan ia dibuat sibuk oleh hartanya, dibuat sibuk oleh keluarganya. Maka Allah berfirman, janganlah engkau menilai Ibrahim hanya sekedar lahiriahnya saja, maka lihatlah isi hati dan amal baktinya. Allah mengizinkan kepada para malaikat untuk menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam kitab Misyakatul Anwar, bahwa Nabi Ibrahim diriwayatkan memiliki hewan ternak sebanyak 13.000 ekor. Apabila kita konferensikan pada tahun ini, pada zaman ini, mungkin beliau adalah seorang miliuner. Akan tetapi harta yang ia miliki tidak membuat ia lalai kepada Allah. Keluarga yang ia cintai tidak membuat mengurangi stabilitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah seorang laki-laki dan bertanya, wahai Ibrahim, kepemilikan siapakah hewan ternak sebanyak ini? Maka Ibrahim menjawab,
ini adalah milik Allah yang diamanahkan kepadaku. Akan tetapi apabila Allah menginginkannya, aku akan memberikan. Jangankan hewan ternak, apabila Allah ingin mengambil anakku Ismail, maka aku akan memberikan kepada Allah. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsir Al-Quranul Azim, ini adalah sabab musabab cikal bakal Allah perintahkan terjadinya penyembelihan pada hari raya kurban. Melalui mimpi yang hak, Nabi Ibrahim mendapatkan sebuah wahyu harus menyembelih Ismail yang pada saat itu masih berusia 7 tahun. Anak yang sehat lagi cekatan, elok rupawan, harus disembelih oleh tangan ayahnya sendiri dan dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan pesan tersebut kepada Nabi Ismail. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fangdur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, aku diberikan mimpi oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Maka Ismail kecil mengatakan, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan. InsyaAllah engkau mendapatkan aku sebagai orang-orang yang sabar wahai ayahku. Ketika keduanya ingin melaksanakan perintah Allah, datanglah iblis menggoda keduanya. Akan tetapi keduanya tidak termakan akan bujuk rayuan iblis. Bahkan seorang istri, seorang ibu memasang badan dan berkata kepada iblis, apabila ini adalah benar perintah Allah, aku siap menggantikan posisi Ismail alaihissalam. Kemudian keluarga itu melempari batu sampai iblis tersebut lari terbirit-birit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fadainahu bidhibhin 'azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim wa kadzalika najzil muhsinin." Maka kami gantikan kambing kibas untuk menggantikan posisi Ismail alaihissalam, sehingga ini dapat dijadikan pembelajaran bagi orang-orang yang akan datang. Salam kepada keluarga Nabi Ibrahim, dan kami akan membalas kebaikan kepada mereka yang berbuat akan sebuah kebaikan. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada tandingannya di dalam sejarah umat manusia, maka malaikat Jibril dibuat kagum oleh keduanya. Seraya mengambil kambing kibas dari surga, maka malaikat Jibril mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu disambung oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sejarah pertama korban pada hari raya kurban. Allah Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Cukup yang kita sembelih adalah hewan-hewan kurban, sebagaimana yang telah Allah atur di dalam agama Islam. Sebab Allah Maha mengetahui kita tidak akan pernah sanggup untuk menyembelih anak-anak kita. Jangankan menyembelih anak kita, memotong harta yang kita miliki untuk menunaikan sunnah kurban mungkin masih belum kita laksanakan hingga sampai saat ini. Memotong waktu yang kita miliki untuk menunaikan salat, puasa dan lain-lainnya masih belum kita maksimalkan. Memotong harta yang kita miliki untuk menunaikan zakat 2,5%, kita masih banyak mempertimbangkan akan hal itu. Begitu pelitnya diri kita kepada Allah, sehingga bagaimana Allah ingin memberikan seluruh anugerah rizki yang ia miliki untuk kita semua. Semoga senantiasa Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan semoga senantiasa Allah izinkan kepada kita pada tahun yang akan datang bisa melaksanakan sunnah kurban dan dipanggil sebagai tamu Allah melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Kita doakan bersama-sama untuk para saudara-saudara kita kaum muslimin wa muslimatin
yang pada saat ini sedang menunaikan wukuf di Arafah, senantiasa Allah berikan kesehatan wal afiyah, Allah berikan keselamatan, Allah jadikan haji yang mabrur dan disampaikan kepada negara masing-masing dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yad bil farhi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur. Fasubhana man harrama sawmahu wa awjaba fitrahu wa haddara fihi minal gurur. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسره الله لنا بها الصدور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدسور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والقرابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وعمرتنا عمرة مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا تجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله على محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر